adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Tidak boleh makan, minum selama ibadah berlangsung. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hafalkan ayat Mas. Adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah adik-adik semua. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My
Yuk adik-adik, saatnya kita datang untuk menyembah Tuhan. Siapkan hati kita semua. Ya. Dan kita fokus pada Tuhan yang sudah rela mati dan bangkit buat kita, menebus semua dosa kita. Dan kita katakan, Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. ya Tuhan, amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Angkat tanganmu dan katakan, Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. angkat tanganmu. Karena salib-Mu ku menang. Ya Tuhan, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. untuk melakukan mujizat-Mu Tuhan. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya betul Tuhan, karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu yang menebus dosa kami Tuhan. Tuhan Yesus, ajarkan kami agar kami selalu bersandar berserah kepadamu Tuhan. Ya, Tuhan. Kami berterima kasih atas kematian-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Ya. Dan Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Ya. Kiranya Tuhan pakai hati kami, pakai
telinga kami agar kami mau mendengarkan dan juga kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Amin. Dan memberkati kakak Ansyah juga yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, agar apa yang ia berikan kepada kami Tuhan bisa kami terima dan kami lakukan, karena itu semua berasal daripada Tuhan. Amin. Tuhan yang langsung berbicara Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang luar biasa dan teman-teman di rumah. Senang sekali dapat berjumpa dengan kalian di pagi yang luar biasa ini. Apa kabarnya semuanya? Pasti luar biasa ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia menjaga kita, Dia melindungi kita, Dia memberkati kita, dan Dia menyertai kita. Bahkan Dia mengampuni kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, saya punya beberapa gambar ya. Adik-adik bisa lihat ya. Nah, gambar ini adalah gambar, iya benar banget, gambar pelangi. Nah, pelangi itu ada berapa warna adik-adik? Coba kita mau hitung ya. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Ada 7 warna. Indah sekali. Nah adik-adik dan teman-teman di rumah, pelangi itu kita bisa lihat pada saat apa? Pada saat ada hujan. Jadi pada saat hujan turun, kemudian matahari bersinar, dan kita bisa melihat pelangi yang sangat indah ini. Itu sebabnya ada kata-kata atau ada kalimat yang berkata seperti ini: di balik hujan ada pelangi. Nah, berikut ini kita akan melihat gambar berikutnya. Adik-adik bisa lihat ada gambar apa ini? Betul, gambar telur ayam kampung. Pasti adik-adik waktu melihat gambar ini di dalam hati pasti sudah begini, tadi saya makan telur ceplok. Terus pasti ada yang berkata, saya tadi makan telur dadar atau telur rebus. Adik-adik dan teman-teman di rumah, kalian tahu tidak? Dari telur yang kelihatan benda mati ini, tetapi di balik telur yang kelihatannya benda mati ini ada kehidupan. Wah, gimana caranya ada kehidupan? Bagaimana caranya telur ini bisa menjadi anak ayam? Telur-telur ini apabila dierami oleh induk selama 21 hari, maka telur-telur ini akan menetas menjadi anak-anak ayam. Nah adik-adik, hari ini seluruh umat yang percaya kepada Tuhan Yesus di seluruh dunia ini sedang merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kalian tahu tidak? Kebangkitan itu tidak ada kalau tidak ada kematian. Saat Yesus disalibkan, terjadi kegelapan selama 3 jam. Dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Kemudian Yesus berteriak, "Sudah selesai." Dan dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Dan apa yang terjadi pada saat dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga? Terjadi gempa bumi yang hebat pada saat itu, dan tirai yang ada di bait suci yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Tirai ini terbelah 2. Nah, apa artinya daripada tirai yang terbelah 2 ini? Apa artinya daripada tirai yang terbelah 2 dari atas sampai ke bawah? Ini artinya bahwa setiap kita anak-anak Tuhan, semuanya bisa dengan berani datang langsung menghadap kepada Bapa di surga. Jadi kematian Yesus menjadi jalan buat setiap kita untuk dengan berani datang kepada Bapa di surga. Itu sebabnya kita berdoa kepada Bapa di surga dan mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib menjadi jalan buat setiap kita bisa datang kepada Bapa di surga. Dan tirai yang terbelah 2 ini adalah menggenapi firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-6 yang mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Jadi Yesus
menjadi jalan buat semua kita, umat manusia di dunia ini yang percaya kepadanya, untuk bisa datang kepada Bapa di surga. Amin adik-adik dan teman-teman di rumah. Nah, saya percaya adik-adik mengerti hal ini. Nah, kita lanjut. Kemudian pada saat Yesus sudah mati di kayu salib, menjelang malam atau sore hari, Yusuf dari Arimatea, dia adalah anggota majelis di dalam bait suci. Dia datang kepada Pilatus dan dia meminta mayat Yesus untuk diturunkan. Dia meminta mayat Yesus kepada Pilatus agar bisa dikuburkan. Nah, kemudian Pilatus setelah dia mengetahui bahwa Yesus telah mati, dia menyerahkan mayat Yesus kepada Yusuf dari Arimatea ini. Dan Yusuf dari Arimatea, dia membeli kain lenan halus yang putih bersih. Kemudian bersama dengan Nikodemus, mereka mengkapani atau membungkus mayat Yesus dengan kain lenan halus ini. Kemudian mereka menguburkan Yesus di kuburan yang dimiliki oleh Yusuf dari Arimatea ini, kuburan yang baru, dan mereka menaruhnya di dalam kuburan ini. Sesudah itu mereka menutup kuburan ini dengan batu. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, setelah hari ketiga dari kematian Yesus, atau setelah hari ketiga daripada Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, pagi-pagi benar ada wanita-wanita yang mengikut Yesus semasa Yesus masih hidup. Mereka percaya kepada Yesus. Mereka datang ke kuburan. Ada 3 wanita di antara wanita-wanita ini. Mereka adalah Maria Magdalena, kemudian Maria ibu Yakobus, dan Yohana. Mereka datang ke kuburan untuk apa? Mereka ingin merempah-rempahi mayat Yesus. Mereka pada saat di dalam perjalanan, mereka berkata satu dengan yang lain, "Wah, siapa yang akan menggulingkan batu kubur yang menutupi kubur Yesus ya?" Karena Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus pada saat Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea menguburkan Yesus, mereka ada di sana. Mereka melihat bagaimana Yusuf dan Nikodemus menutupi pintu kubur itu dengan batu kubur yang besar dan berat. Mereka berpikir siapa yang akan menggulingkan batu ini sehingga mereka bisa masuk ke dalam kubur Yesus. Tetapi pada saat mereka tiba di kubur Yesus, mereka terkejut. Kenapa adik-adik dan teman-teman di rumah? Karena mereka melihat kubur Yesus sudah terbuka, batunya sudah terguling. Ternyata sebelum mereka tiba-tiba terjadi gempa bumi yang sangat hebat. Dan seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Lalu ia duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga yang ditempatkan oleh imam-imam besar di kubur Yesus sesudah Yesus dikubur, mereka menjadi sangat gentar dan ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Mereka menjadi pucat pasi. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia, Yesus, tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya sebelum ia disalibkan. Ayo mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya
kepadamu. Jadi pada saat wanita-wanita ini diberitahu oleh malaikat untuk melihat kubur Yesus, kuburnya telah kosong. Dan malaikat mengatakan kepada wanita-wanita ini untuk segera memberitahukan kabar sukacita ini kepada murid-murid Yesus. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, wanita-wanita ini segera memberitahukan kabar sukacita ini kepada murid-murid Yesus. Dan kemudian Yesus dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, apa arti daripada kebangkitan Yesus ini? Kebangkitan Yesus ini adalah bahwa kita yang percaya kepada Yesus, bukan hanya kita ditebus dosa kita, bukan hanya kita diampuni dosa kita melalui kematiannya di kayu salib, tetapi kita pun memperoleh hidup yang kekal. Jadi kebangkitan Yesus membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, kebangkitan Yesus menggenapi firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16, di mana firman ini berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi kebangkitan Yesus menggenapi firman Tuhan yang Tuhan Yesus katakan ini, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, karena Yesus dia bangkit dari kematian. Ini adalah kabar sukacita yang sangat luar biasa buat adik-adik semuanya, buat teman-teman semuanya, dan buat saya sendiri. Amin. Karena Yesus telah bangkit dari antara manusia. Dia bangkit untuk agar kita mendapatkan hidup yang kekal. Amin adik-adik, kita berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus yang hidup, karena dia tidak hanya mati menebus dosa kita, dia tidak hanya mati dikuburkan untuk menebus dosa kita, tapi dia bangkit pada hari ketiga, sehingga setiap kita, saya, adik-adik, dan teman-teman di rumah, semuanya memperoleh hidup yang kekal. Pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, kita akan dibangkitkan bersama-sama, dan kita akan berjumpa dengan Yesus dan memiliki hidup yang kekal di dalam hidup kita. Amin adik-adik. Nah, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mati untuk menebus dosa kami, dan Engkau telah mati untuk menjadi jalan untuk kami boleh datang kepadamu dengan berani dan berbicara kepadamu dengan berani. Terima kasih Tuhan buat berkat anugerah yang Kau berikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu, bukan hanya Yesus mati, dikuburkan, tetapi Yesus bangkit, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan kepadamu, karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang sudah menyelamatkan kami, Allah yang sudah memberkati kami, dan Allah yang memberikan kehidupan kami kepada kami, karena Yesus telah bangkit di atas kematiannya. Yesus bangkit untuk kami memperoleh kehidupan. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, kita masih ada di hadirat Tuhan. Saya mau mengajak adik-adik yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu. Mari taruh tanganmu di dada untuk menerima Yesus. Ikuti saya berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat Tuhan Yesus yang Kau berikan kepada kami, dan saat ini kami datang kepadamu mau minta ampun akan segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih buat pengampunanmu di dalam hidup kami. Kami mau menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami, masuk di dalam hati kami, menjadi pemimpin di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini ada di Lukas 24 ayat 6.
Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Sekali lagi ya adik-adik, Lukas 24 ayat 6. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah berdoa. Mari angkat kedua tangan kalian, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan akan memberikan damai sejahteranya kepadamu. Tuhan akan menyinari wajahnya kepadamu. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan akan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan akan membuat berhasil di dalam studimu. Tuhan akan menjaga engkau dari kecelakaan dan menjaga nyawamu. Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya kepadamu. Lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terimalah dengan iman. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan katakan amin.